Negara Sueyu. Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari lembah dan melihat pemuda yang mengenakan pakaian ungu menunggu di luar. Meskipun dia tidak tampan, jubah ungunya membuatnya terlihat sangat dingin. Mata orang ini sangat cerah dan kulitnya terlihat sedingin es. Hanya dia yang berdiri di sana tampaknya menyebabkan angin dingin bertiup untuk menghilangkan semua kehangatan. Setelah melihat Wang Lin keluar, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Cheng Niu, serahkan kipas bulu itu." Wang Lin melirik pemuda itu. Level kultivasi orang ini adalah formasi jiwa tingkat pertengahan. Wang Lin mengeluarkan 2 bulu dan melemparkannya ke samping. Bagian bawah bulu menempel di gunung bagian samping. Bagian atas yang mencuat lembut diayunkan oleh angin. Pria muda itu segera menyerbu ke arah gunung. Wang Lin menyentuh tas dengan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 lonceng. Kedua lonceng mengeluarkan dering yang tajam dan gelombang suara mulai menyebar. Liao Fen mendengus. Tangan kanannya membentuk segel dan dengan kilatan cahaya putih banyak bilah yang terbuat dari es tiba-tiba muncul. Di bawah kendalinya, bilah es terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa. Alih-alih membackup, dia malah maju ke depan dan membuang kedua lonceng. Lonceng segera membesar dan mulai berdering. Celah segera muncul di bilah es dan mereka segera hancur. Saat bel berbunyi retakan bahkan muncul di pegunungan. Ekspresi Liao Fen tetap tenang. Dia sudah mendengar betapa kuatnya Cheng Niu ini. Misinya di sini bukan untuk mengambil harta tetapi untuk mencari. Begitu dia mendarat, tangannya membentuk segel, matanya menjadi dingin, dan dia mengirim segel ke depan. Cahaya putih tiba-tiba memancar dari tubuhnya dan membentuk ilusi di depannya. Ilusi ini bukan gambar kultivasi Sueyu yang normal tetapi seorang pria tua yang duduk dalam posisi lotus. Setelah gambar pria tua itu terbentuk, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, mata Wang Lin menyala dan dia mengirimkan sinar energi spiritual ke arah lonceng. Lonceng mulai berputar dan bertabrakan satu sama lain. Ini adalah salah satu kegunaan harta ini yang telah ditemukan Wang Lin setelah mempelajarinya begitu lama. Saat lonceng berputar dan bertabrakan, dering mereka semakin keras. Liao Fen didorong mundur beberapa kaki sebelum menatap lonceng dan berteriak, "Bunuh!" Gambar pria tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk Wang Lin. Seluruh gambarnya tiba-tiba berubah menjadi gas dan menerjang ke Wang Lin. Secepat kilat, tubuh Wang Lin menghilang dengan teleportasi dan muncul kembali di langit. Gas yang diciptakan oleh gambar itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan mengikutinya. "Cheng Niu, jika kamu hanya sekuat ini, maka mati saja." Liao Fen menatap Wang Lin dan mencibir sambil mengeluarkan jam perunggu. Ada 12 simbol pada jam ini. Mereka mewakili 12 bulan di Suzaku. Ada garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka mewakili setiap hari dalam sebulan. Dia menekan jam dengan tangan kiri dan mulai berputar. Simbol yang mewakili Agustus mulai bersinar dan kemudian salah satu garis yang lebih kecil mulai bersinar juga. Hari ini tanggal 9 Agustus. Cheng Niu, ini adalah hari kamu mati. Ketika Liao Fen selesai berbicara, dia melemparkan jam perunggu ke udara. 2 cakar aneh muncul dari blok. Setiap cakar memiliki sumber cahaya keemasan di dalamnya. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke 2 lonceng. 2 lonceng berputar tiba-tiba bertabrakan dan pecah berkeping-keping. Puing-puing mulai berputar di sekitar Wang Lin. Dia dengan lembut berkata, "Armor." Puing-puing segera mengelilingi Wang Lin untuk membentuk baju besi, bercahaya. Pada baju zirah itu adalah simbol dari 2 lonceng. Wang Lin tidak menghindari gas yang dibentuk oleh gambar pria tua itu. Dia membiarkannya mengenai armornya. Gelombang riak muncul di baju besinya dan gasnya melemah. Lebih banyak riak terjadi dan gasnya hilang. Armor roh gelombang sonik ini memang berguna. Wang Lin tersenyum dan melihat ke arah Liao Fen. Cakar sekarang mencapai ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus, menyentuh tasnya dan mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, cakar hancur dan celah muncul di jam perunggu. Liao Fen juga terkena di dada oleh serangan ini, menyebabkan dia batuk darah. Dia dipaksa mundur banyak langkah dan wajahnya pucat. Namun matanya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia tertawa. "Cheng Niu, bersiaplah untuk mati." Wang Lin mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, raungan datang dari dalam jam perunggu. Lebih banyak retakan muncul pada jam dan kemudian tiba-tiba lengan layu muncul. Setelah lengan bergetar sekali, jam perunggu berubah menjadi debu. Ada awan gas hitam bergerak seperti api yang datang dari lengan yang mengambang di udara. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menciptakan angin aneh yang meniup gas hitam kembali, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Ada lengan layu mengambang di sana, dan gas hitam datang dari lengan. Mata Wang Lin menyala dan dia mengayunkan pedang surgawi. Gas hitam segera bergerak untuk memblokir lengan. Namun energi pedang memotong gas hitam dan mengenai lengan. Luka muncul di lengan dan raungan lain datang dari dalam lengan. Sejumlah besar gas hitam keluar dari luka dan mengambil bentuk seseorang. Ini adalah sosok yang diciptakan oleh gas hitam. Itu tidak memiliki fitur wajah tetapi memiliki 2 bola mata. Ekspresi Wang Lin menjadi serius. Liao Fen ini adalah salah satu dari beberapa
beberapa kultivator formasi jiwa tahap pertengahan dengan harta yang sangat kuat. Orang-orang ini sangat sulit dihadapi. Sosok yang diciptakan oleh gas hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan. Sosok itu bergerak sangat cepat dan bahkan sebelum mendekat, Wang Lin sudah bisa merasakan aura dingin yang dipancarkannya. Rasa bahaya muncul di hati Wang Lin. Rumput di lembah tiba-tiba berubah menjadi es hanya untuk dengan cepat hancur oleh angin. Bahkan tebing di sekitarnya ditutupi oleh lapisan es biru ketika mereka dihantam oleh gelombang energi dingin ini. Jenis dingin ini beberapa kali lebih kuat daripada es atau salju. Aura ini menyebar seperti orang gila dan mengelilingi Wang Lin. Energi dingin memasuki tubuhnya dan hampir membeku darahnya. Setelah memperhatikan aura ini, hati Wang Lin bergetar dan matanya menyala. Dia sangat akrab dengan aura ini. Itu adalah aura yang persis sama yang berasal dari menumbuhkan metode kenaikan dunia bawah. Namun energi dingin yang dipancarkan oleh sosok ini berkali-kali lebih kuat daripada yang dia kembangkan. Hanya ketika si Tunan menggunakan tubuhnya menciptakan energi dingin, itu cocok dengan sosok ini. Dia segera mundur, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Kemudian api biru yang tercipta dari metode kenaikan dunia bawah yang tidak ia gunakan dalam waktu yang sangat lama tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Ini adalah bola api biru gelap. Alih-alih melepaskan panas, ia melepaskan energi dingin. Saat api biru muncul, energi dingin yang baru saja menyerang Wang Lin menghilang. Bahkan energi dingin di sekitarnya diserap oleh api biru. Sosok hitam tiba-tiba berhenti. Mata hantu itu bersinar. Dia menatap api es dan berkata, dengan suara serak, api es Underworld, bahkan dao dunia bawah yang aku tinggalkan untuk muridku tidak dapat mengolah api es semurni ini. Di mana Anda mendapatkan metode dunia bawah? Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Dengan beberapa langkah ia dapat kembali ke jajaran pagoda dan berhenti. Siapa kamu? Setelah Wang Lin mendengar suara itu, bahkan dengan 500 tahun menjadi seorang kultivator, ia terkejut. Ini adalah jenis kejutan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia terlalu akrab dengan suara ini. Tidak masalah dari mana kamu mendapatkannya, kamu harus mati. Aku si Tunan. Sosok itu dengan cepat masuk ke jajaran pagoda dan mengarah ke kepala Wang Lin. Wang Lin menekan keterkejutan di hatinya dan berteriak, mundur. Domain Yowie tiba-tiba keluar dari pagoda dan sosok itu ditabrak oleh kekuatan yang kuat, menghentikannya hanya 3 kaki di depan Wang Lin. Sosok itu mengeluarkan auman yang enggan dan tubuhnya terlempar. Saat dia didorong keluar, gas hitam menghilang, hanya menyisakan lengan. Itu meraih Liao Fen yang terkejut dan menghilang. Wang Lin menatap sosok yang mundur dan bergumam, si Tunan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Dia bingung ketika dia mengambil bulunya dan kembali ke lembah. Duduk di bawah pagoda, ia menatap langit dan kenangan tentang waktunya dengan si Tunan muncul di benaknya. Si Tunan? Dia menyebut dirinya si Tunan. Youru mengintip keluar dari pagoda. Setelah melihat Wang Lin, dia berjalan keluar dan duduk di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat paman seperti ini. Dia tampak bingung tetapi juga sepertinya mengingat beberapa kenangan lama. Setelah duduk sebentar, Youru diam-diam pergi ke dapur dan keluar dengan semangkuk besar bubur. Jika paman tidak ingin aku memberi makan kakak perempuan, maka aku akan pergi diam-diam memberinya makan. Ke pagoda dengan senang. Situ, mata Wang Lin menjadi serius. Cahaya pelangi menutupi tubuhnya dan dia menghilang. Di dalam manik, bola cahaya masih ada di sana. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia bergerak maju. Tak lama setelah itu ia tiba di tempat jiwa si Tunan. Di samping jiwa raksasa si Tunan adalah jiwa orang tuanya. Mereka memancarkan cahaya lembut yang sedikit menenangkan Wang Lin. Dia bersujud kepada orang tuanya dan kemudian, setelah menatap mereka untuk waktu yang lama, dia berbalik ke arah jiwa si Tunan. Si Tunan duduk dengan mata terpejam. Tubuhnya jauh lebih baik. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sedikit pulih. Wang Lin menatap si Tunan dan bergumam, jiwa si Tunan ada di sini. Mengapa orang itu menyebut dirinya si Tunan? Apa mereka memiliki nama yang sama? Tapi kenapa orang itu tahu metode kenaikan dunia bawah? Wang Lin merenung sebentar sebelum ekspresinya berubah serius. Situ pernah berkata bahwa dia bertarung dengan beberapa kultivator dari luar Suzaku karena manik ini dan tubuhnya hancur. Dia harus menyerah dan menyembunyikan jiwanya di dalam manik untuk menghindari bencana itu. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah ketika dia mengingat sosok yang menyebut dirinya si Tunan. Itu dibentuk oleh gas hitam dan gas hitam berasal dari lengan itu. Mungkinkah tubuh situ diambil dan disempurnakan oleh seseorang sehingga menciptakan fragmen jiwa? Wang Lin dengan berani menebak-nebak dalam hatinya tetapi tidak bisa memastikannya. Setelah merenung cukup lama dia menghela nafas dan tersenyum pahit. Situ, jika lengan itu benar-benar milikmu maka aku benar-benar percaya apa yang kamu katakan sebelumnya tentang kamu menjadi ahli nomor 1 di Suzaku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya dia masih tidak yakin dengan klaim si Tunan. Ini menjadi semakin lama ia tanam. Bagaimanapun orang nomor 1 di Suzaku adalah orang dengan gelar Suzaku. Kecuali si Tunan adalah Suzaku saat itu,
dia tidak bisa menjadi ahli nomor 1. Si Tunan telah berada di dalam manik selama bertahun-tahun sehingga bahkan jika dia kembali sekarang, dia mungkin tidak akan kuat. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas lagi sebelum meninggalkan manik. Di negara Sueyu, di dalam patung es suci duduk seorang pria parubaya yang terlihat sangat biasa. Di depannya ada satu set teh merah gelap. Di sebelahnya berdiri dua orang, satu pria dan satu wanita. Mereka berdua berambut putih. Pria parubaya itu mengambil wadah bambu dan menuangkan beberapa daun teh ke dalam teko. Lalu dia menaruh es batu ke dalam teko. Dengan ujung jarinya, es mencair dan air mendidih. Gelombang kepahitan keluar dari teh dan memenuhi seluruh aula. Pria parubaya itu menuangkan semua air dan memasukkan es batu lainnya. Dia kemudian membuatnya meleleh dan mendidih lagi. Kali ini aroma eksotis keluar dari teh. Itu menghapus kepahitan yang memenuhi aula. Aula dipenuhi aroma ini. Aromanya kuat bahkan di luar aula. Aku tidak akan pernah bosan dengan bau Tian Kue Feather. Bahkan jika aku akan menciumnya setiap hari. Sayangnya teh ini terlalu langka. Saya hanya bisa mendapatkan sedikit dari Suzaku. Kalian berdua memiliki keberuntungan yang sangat baik. Kemarilah dan cobalah. Pria parubaya itu mengambil teko dan menuangkan 3 cangkir. Tidak ada yang tersisa di dalam teko setelah 3 cangkir. Kedua orang itu dengan cepat pergi mengambil gelas-gelas itu dan minum. Namun wanita tua itu jelas-jelas memikirkan sesuatu yang lain. Tidak peduli seberapa panasnya, dia minum semuanya sekaligus dan berkata, "Tuan, kita sudah selesai minum teh, jadi tolong bunuh Cheng Niu itu." Hati pria parubaya itu sakit ketika dia melihat wanita tua itu menghabiskan teh dan berkata, "Cheng Niu itu bukan siapa-siapa. Jika bukan karena fakta bahwa Suzaku mengirim pesan yang memberitahu orang-orang untuk tidak mempersulitnya, seseorang pasti sudah membunuhnya." Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Tapi dia berani mengambil salah satu lengan Red Butterfly. Ingat, Red Butterfly adalah harapan Sueyu. Tuan, Anda hanya bisa mencapai tahap transformasi jiwa karena dia." Adapun orang tua itu, dia menundukkan kepalanya dan diam-diam minum teh. Mata pria parubaya itu menjadi dingin dan dia perlahan berkata kepada wanita tua itu, "Aku tidak lupa dan aku tidak perlu kau mengingatkanku." Wanita tua itu merenung dalam waktu yang lama dan berkata, "Saya masih akan meminta Master Sekte untuk bertindak." Pria parubaya itu mengambil cangkir itu, menyeruput dan berkata, "Cheng Niu ini memiliki katak guntur, sepasang lonceng, bendera kecil yang dapat menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dan di samping semua itu, Liao Fen juga dapat mengkonfirmasi bahwa Cheng Niu tahu metode kenaikan dunia bawah. Hal-hal ini bahkan tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bahwa Cheng Niu memiliki bendera kecil yang berisi aura yang dapat menghancurkan segalanya." Wanita tua itu terkejut dan berkata, "Sepertinya Master Sekte telah menyelidiki orang ini." Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan seseorang yang menarik perhatian Gunung Suzaku dan diperintahkan untuk bertarung melawan Red Butterfly? Titel Suzaku harus menjadi milik Red Butterfly. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain memilikinya? Saya membiarkan Liao Fen pergi dengan harta saya dan bisa belajar beberapa hal." Wanita tua itu dengan hormat menundukkan kepalanya dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Pria parubaya itu menyesap lagi dan perlahan berkata, "Sekarang bukan saatnya untuk membunuhnya. Kita harus menunggu sampai setelah pertarungannya dengan Red Butterfly. Pada saat itu tidak peduli apakah dia menang atau kalah, saya pribadi akan bertindak untuk membunuhnya. Orang ini juga sangat pandai melarikan diri. Saya mendapat berita dari teman-teman saya di klan setan raksasa bahwa kompas bintang mereka mungkin ada di tangannya juga. Dengan kompas itu begitu dia membuka keretakan spasial dan memasuki kehampaan, tidak ada seorang pun kecuali kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang akan dapat menangkapnya." Wanita tua itu mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Sekte Master artinya?" Pria parubaya itu dengan lembut berkata, "Jika kita ingin membunuhnya, kita harus berhasil dalam satu percobaan. Jika saya bertindak, dia pasti akan lari. Jadi begitu pertarungan dimulai aku akan meletakkan formasi untuk menghentikannya dari merobek ruang terbuka dan juga meminta klan setan raksasa untuk membantu. Dengan 2 kultivator transformasi jiwa, tidak peduli seberapa kuat dia hanya kultivator formasi jiwa. Jika saya akan bertindak, maka saya akan memastikan saya berhasil." Rasa hormat di wajah wanita tua itu menjadi lebih kuat. Pada saat ini orang tua meletakkan cangkir dan bertanya, "Apakah kita tidak berlebihan sedikit untuk kultivator formasi jiwa tahap pertengahan belaka?" Utama setengah baya samar-samar tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu tahu apa domainnya?" "Oh," pria tua itu mengangkat kepalanya. Menurut Red Butterfly, domain orang ini adalah hidup dan mati, siklus reinkarnasi. Seseorang yang bisa memahami domain semacam ini tidak bisa diremehkan, bahkan jika dia hanya pada tahap formasi jiwa. Mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit penyesalan. Wanita tua itu mulai merenung dan mendesah. Alasan dia ingin membunuh Cheng Niu adalah karena ketika Red Butterfly masih muda, dia memeriksa masa depan Red Butterfly. Di masa depannya, Red Butterfly harus menghadapi musibah. Dia khawatir bahwa musibah ini adalah Cheng Niu. 5 tahun berlalu. Youru sekarang berusia 10 tahun. Gadis kecil itu telah tumbuh cepat, tetapi kepribadiannya jauh
jauh lebih liar sekarang. Dia sudah kehilangan minat untuk memberi makan kakak perempuan di pagoda sejak lama. Meskipun dia sesekali memikirkannya, dia tidak lagi mencoba memberinya makan. Jejaknya menutupi hampir semua pegunungan di dekatnya. Meskipun dia kecil, dia sangat berani. Semua harimau dan binatang buas sering dijahili olehnya. Tentu saja dengan kemampuannya tidak mungkin menakuti harimau dan binatang buas. Tai Yan datang lebih dari 4 tahun yang lalu. Dia berada di tepi mencapai tahap formasi jiwa. Namun dia masih tidak bisa melewati garis itu di sekte langit awan. Jadi dia memutuskan untuk menyerahkan semuanya lagi untuk mengikuti Wang Lin. Dengan dia menemaninya, Youru kecil menjadi sangat sombong dan bersenang-senang bermain-main setiap hari. Wang Lin menghabiskan 5 tahun terakhir memantapkan fondasinya dan mencoba menerobos ke tahap pertengahan formasi jiwa. Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menerobos. Wang Lin tahu bahwa dia telah mencapai kemacetan. Jika dia tidak bisa menerobos, maka kultivasinya selamanya akan terjebak di sini. Jumlah penantang telah menurun banyak dalam 5 tahun ini, tetapi ketenaran Cheng Niu terus meningkat. Dia menjadi topik pembicaraan yang populer di antara banyak kultivator. Hari ini adalah hari perjanjian 10 tahun dengan Suzaku untuk bertarung dengan Red Butterfly. Setengah tahun yang lalu seorang utusan dari Suzaku datang dan meletakkan sebuah array transfer di luar lembah. Array transfer ini hanya dapat digunakan sekali tetapi bisa mengirimnya ke negara Suzaku. Feng Yushan dengan hormat berdiri di luar lembah. Dia tiba 10 hari yang lalu untuk memberikan Wang Lin surat tantangan sesuai dengan perjanjian 10 tahun yang lalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin masih merenungkan apakah ia harus pergi ke pertarungan ini atau tidak. Suzaku masih belum menganggapnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat itu. Wang Lin merasa pasti ada jebakan di sini. Dia menebak bahwa sangat mungkin Suzaku ingin menerimanya sebagai murid inti. Sama seperti Red Butterfly saat itu. Inilah alasan dari pertempuran ini. Tidak hanya para monster tua Suzaku akan melihat ini, tetapi semua Suzaku akan mengetahuinya. Lagi pula Red Butterfly terlalu terkenal. Aliansi 4 sekte dihancurkan dan Sueyu secara paksa dinaikkan ke peringkat 5 untuknya. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Suzaku. Akibatnya sebagian besar kultivator tahu nama Red Butterfly. Cheng Niu tiba-tiba muncul dengan mengalahkan Red Butterfly, membuatnya semakin terkenal. Sekarang pertempuran antara mereka berdua telah menjadi pusat perhatian bagi semua orang di planet ini. Siapapun yang menang di antara keduanya akan menerima kekayaan besar. Ini diketahui hampir semua orang. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak mengerti? Dia tahu bahwa tuan-tuan tua di Suzaku ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang di antara mereka berdua. Jika dia berada di tahap transformasi jiwa atau tahap akhir formasi jiwa ketika dia mengambil lengan Red Butterfly, dia pasti akan terbunuh. Tapi dia kebetulan berada di tahap awal formasi jiwa dan menarik perhatian dari beberapa nama besar, sehingga dia diberikan tahun ini sebagai tanggung jawab. Mata Wang Lin menyala dan dia mengambil keputusan.